Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Aisyah Altesya dengan NIM 192231097. Jadi, saya pertama-tama akan menjelaskan mengenai metode 24 Vital, yang mana itu merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui semua makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang selama 24 jam terakhir. Metode ini cukup sering dipakai dalam penelitian gizi maupun survei kesehatan masyarakat karena dapat memberikan gambaran tentang asupan energi, serta zat gizi, dan juga pola konsumsi. Kelebihan dari metode ini adalah mudah dilakukan, cepat, tidak membutuhkan kemampuan baca tulis tinggi, namun ada juga kekurangannya, yaitu adanya resiko recall bias atau lupa atau juga salah ingat. Jadi memungkinkan under reporting. Karena itu biasanya 24 HDR ini dilakukan lebih dari satu kali agar hasilnya lebih representatif. Adapun responden dalam praktikum ini merupakan seorang perempuan berusia 21 tahun dengan inisial NS. Data 24 food hour recall ini dikumpulkan dua kali, yaitu pada hari Senin 25 Agustus dan juga hari Kamis tanggal 28 Agustus. Selanjutnya ini ada daftar makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh NS pada hari Senin. Kemudian juga ada tabel kandungan gizi makanan dan minuman pada hari Senin. Dan ini juga ada tabel kandungan zat gizi makro serta mikro yang dikonsumsi oleh NS pada hari Senin. Jadi pada hari Senin ini total asupan energi NS sekitar 969 kilokalori. Jika dibandingkan dengan kebutuhan hariannya, asupan ini masih tergolong rendah. Vitamin A dan C jauh di bawah kebutuhan, sedangkan folat justru cukup tinggi. Zat besi dan kalsium sudah cukup, bahkan kalsium sedikit melebihi angka kebutuhan. Selanjutnya juga ada daftar makanan dan minuman yang dikonsumsi NS pada hari Kamis. Ada juga tabel kandungan zat gizi makanan dan minuman pada hari Kamis. Dan yang terakhir juga ada tabel kandungan zat gizi makro serta mikro yang dikonsumsi NS pada hari Kamis. Untuk hari Kamis, total energi yang dikonsumsi itu malah lebih tinggi, yaitu sekitar 1120 kilokalori. Pemenuhan vitamin A dan C-nya juga masih sangat jauh dari kebutuhan, masing-masing hanya sekitar 17 dan 18%. Folat hanya mencapai 51%, sedangkan zat gizi zat besi hampir terpenuhi dan kalsium baru mencapai 70%. Jika dirata-ratakan, asupan energi responden hanya sekitar 1044 kilokalori per hari, dengan protein 48 gram, lemak 42 gram, dan karbohidrat 114 gram. Serat masih rendah, yaitu hanya sekitar 5,45 gram per hari. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi buah dan sayur responden masih sangat kurang. Selain analisis individu, juga dilakukan evaluasi kelompok. Pada kelompok perempuan, rata-rata energi yang dikonsumsi hanya sekitar 1332 kilokalori, lebih rendah dari kebutuhan yaitu 1732 kalori. Kemudian karbohidrat dan serat juga rendah, yaitu sekitar 60% dan 30% dari kebutuhan. Namun protein justru berlebih hingga 174% dari kebutuhan. Lemak masih belum optimal, dan untuk mineral terlihat bahwa kalsium ini rendah tetapi zat besinya berlebih. Kemudian vitamin A dan C juga rendah, sedangkan folatnya sedikit lebih baik. Untuk kelompok laki-laki, rata-rata energi sudah terpenuhi bahkan berlebih, yaitu 2247 kilokalori atau 110% dari kebutuhan. Protein juga tinggi, sedangkan lemak relatif rendah. Kemudian juga karbohidrat hampir terpenuhi, serat masih rendah, dan untuk mineral, kalsium cukup baik, namun vitamin A dan folat tetap rendah meskipun vitamin C juga sudah terpenuhi.
Baik, berdasarkan hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata asupan energi responden masih di bawah angka kecukupan gizi. Responden perempuan cenderung mengalami defisit energi, karbohidrat, serat, vitamin A, dan vitamin C, meskipun protein berlebih dan zat besi cukup tinggi. Responden pria memiliki kecenderungan energi dan protein relatif berlebih, namun tetap kurang serat, vitamin A, dan folat juga. Vitamin C umumnya terpenuhi sedangkan kalsium hanya mendekati kecukupan. Secara umum, pola konsumsi responden belum seimbang karena rendahnya konsumsi buah dan sayur. Adapun saran yang bisa diberikan yaitu meningkatkan konsumsi buah dan sayur segar setiap hari agar kebutuhan serat, vitamin A, dan vitamin C juga folat terpenuhi. Kemudian selain itu pola makan perlu lebih seimbang, tidak hanya mengandalkan lauk hewani tetapi juga memperbanyak variasi sumber protein nabati. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dilakukan food recall lebih dari 2 kali pada hari yang tidak berurutan sehingga gambaran pola konsumsi lebih representatif. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai hasil praktikum 24-hour food recall. Semoga bisa memberikan gambaran mengenai pola konsumsi pangan dan status gizi pada remaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.